Gimana sih caranya bikin bisnis saya itu besar? Kok kayaknya jalan cuman begini-begini aja. Oke, guys. Video ini saya pengen ngobrolin tentang pertanyaan yang sering masuk ke saya, yaitu kenapa sih Den bisnis saya nggak bisa besar? Atau gimana sih caranya bikin bisnis saya itu besar? Kok kayaknya jalan cuman begini-begini aja. Ini ngomongin yang udah jalan by the way guys, bukan ngomongin yang dan saya belum punya bisnis. Video ini bukan untuk Anda. Ya, ini video untuk Anda yang mengatakan bahwa bisnis Anda kok jalannya kayak begini-begini aja ya. Udah bertahun-tahun kayak begini-begini aja ya, nggak pernah growth, nggak pernah jadi besar gitu. Ya income cukup sih buat makan gitu, tapi kayaknya kok ya begini-begini aja gitu. Hidup kayak kayak ya udah dijalanin begitu aja. So, saya ada di video ini ada tiga poin yang pengen saya highlight, pengen saya tekankan di sini. Yang pertama, kita ada 3 alasan nih. Yang pertama, kemungkinan besar problemnya di Anda, bukan di bisnisnya. Kemungkinan besar, ya. Yang menjadi problem adalah banyak orang tidak memiliki visi. Gambaran besar itu seperti apa? Jadi mimpi Anda atau visi Anda mungkin terlalu kecil. Jadi Anda tidak tahu harus mau digedein kayak apa, besar tuh kayak apa. Simply nggak ngerti aja. Jadi pengennya cuman kayak, ya kok omset saya tetap gini aja ya dan sebagainya. Tapi nggak pernah tahu bahwa besar itu, kalau besar berarti saya punya cabang banyak nih. Kalau besar berarti saya punya karyawan ada banyak nih. Kalau besar berarti market saya ada size-nya gede nih dan sebagainya. Itu nggak pernah kebayang. Marketnya aja nggak tahu. Yang diketahui hanyalah setiap hari buka toko, kemudian orang datang, transaksi, ya udah dihitung malam, ya cukup lah untuk makan hari ini, ngasih gaji karyawan, semua cukup lah gitu. That's it. Tapi tidak pernah memikirkan bahwa besar itu kayak apa. Jadi visi Anda terlalu kecil dan Anda tidak punya knowledge. Problemnya bukan di bisnisnya berarti, problemnya di Anda. Right, so that is number one. Yang kedua, bisnis model Anda tidak scalable. Scalable means bisnis Anda itu bisa digedein. Bisnisnya tidak bisa dibesarkan. Ya, jadi problemnya di bisnisnya nih. Bisnis modelnya tidak bisa dibesarkan. Nah, kalau Anda belum nonton video saya dengan Coach Robby, Anda silakan nonton di salah satu di sini. Silakan nonton video saya dengan Coach Robby yang membahas tentang apa sih bedanya bisnis dengan dagang. Jangan-jangan Anda dagang dan berharap punya bisnis besar, nggak nyambung. Ya, jadi ada urusannya macam-macam, ada operasional dan sebagainya. Nah, itu silakan Anda tonton di situ. Nah, di minggu depan tanggal 15 April ya, kalau nggak salah, ketika video ini dibuat ya, tanggal 15 April, saya akan ada live lagi dengan Coach Robby, so make sure Anda datang. Kita akan membahas tentang bisnis model Canvas. Jadi gimana sih mendesain sebuah bisnis model, sehingga dari situ Anda akan paham gimana caranya mendesain sebuah bisnis. Nah, balik lagi tadi, bisnis model Anda tidak scalable, maksudnya gimana? Maksudnya, kemungkinan besar market Anda kekecilan. Ketika ditanya, market Anda siapa? Either kekecilan, either kegedean. Kegedean itu nggak jelas maksudnya. Ada yang ditanya, market Anda siapa? Nggak tahu. Ya pokoknya orang datang ke toko saya belanja setiap hari, ya sudah. Ya sudah kalau kayak begitu kan, berarti problemnya adalah di situ. Anda nggak tahu market Anda. Market Anda siapa? Anda nggak jelas. Or kemarin dia bilang kayak, saya buka warung Den. Terus saya nanya, marketmu siapa? Market saya adalah semua orang, karena semua orang makan. Well yes, tapi kalau Anda buka warung di Samarinda misalnya, saya di Malang, ngapain saya beli di warung Anda? Padahal saya juga termasuk semua orang. Berarti semua orang itu impossible. Masa semua orang datang ke warung Anda untuk beli? Gak mungkin kan? Nah ini yang gak ngerti maksudnya. Ini orang-orang gak ngerti. Jadi either marketnya too small atau kagak jelas sekalian. Ini problem. Jadi Anda tidak tahu. Sementara kalau Anda tahu, let's say misalkan Anda kuliner. Anda tahu marketnya siapa? Mahasiswa misalnya gitu, yang suka nongkrong, yang suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Maka Anda bisa bikin kayak warung abnormal. Good friend of mine Rex bikin itu, kemudian mindsetnya sama. Semua banyak mahasiswa yang bisa di-serve nih. Mahasiswa di mana aja. Jadi dia akhirnya buka cabang. Buka franchise whatever kayak begitu, buka cabang untuk melayani marketnya. Jadi tahu dulu marketnya gede di mana saja, gimana melayaninya. Kan nggak mungkin buka satu warung abnormal kemudian semua harus datang ke tempat dia. It's impossible. Ini tempat orang nongkrong, bukan traveling untuk ke warung abnormal. Ya kan? Jadi harus dekat-dekat dengan lokasi-lokasi di mana target marketnya berada. Misalkan pelajar, kan harganya lumayan affordable gitu kan. Nah, maka dia merancang sebuah sistem atau bisnis model, bentuknya either cabang atau franchise, kemudian itu dijual ke orang-orang yang memang suka, yang memang mau untuk memiliki sebuah franchise gitu. Ini bukan bilang abnormal franchise ya, correct me if I'm wrong, tapi intinya idenya mikirnya kayak begitu. Jadi marketnya di mana? Dia buka cabang begitu untuk serving the market.
Nah, kalau di dalam dunia digital, itu lebih enak lagi. Karena Anda nggak butuh kayak begitu. Anda jualan produk yang bisa dijual kemana-mana, it's okay. Problem berikutnya adalah kalau Anda seorang yang menjual ini, limited service. Anda arsitek, Anda dokter gigi, dokter lah, basically dokter lah. Yang bisa scalable adalah kalau Anda mikirnya kayak tadi. Jadi kayak misalkan dokter kulit bisa bikin RH. Nah, itu scalable. Karena dia suddenly punya cabang di mana-mana, yang kerja bukan dia lagi. So, bisnis modelnya jadi scalable. Tapi kalau harus sendirian, praktek sendirian, ini tidak scalable. Karena ya waktu Anda cuma 24 jam, Anda nggak bisa nambah waktu Anda. Tapi kalau Anda bisa meng-hire banyak dokter, suddenly punya 2 dokter, waktu Anda jadi double. Anda punya 10 dokter, waktu Anda jadi 10 gitu kan. Kayak kerja 240 jam sehari gitu kan. Istilah kayak gitu. Jadi bisnis modelnya, bukan industrinya, bisnis modelnya yang harus di-fix. Kalau Anda cuma bisa ngerjain sendiri, mijet misalkan gitu kan, dan Anda cuma sendirian, ya waktu Anda habis. Unless Anda punya panti pijet dan habis itu banyak. This is ngomongin bisnis model, bukan industrinya. Jadi industrinya mungkin nggak salah, tapi cara Anda memilih sebuah bisnis model ini menjadi problem ketika ini tidak scalable. Jadi balik lagi secara pikirkan. Kalau market Anda gede, kenapa Anda melayani cuma sedikit? Kalau Anda bilang semua orang butuh produk saya, kenapa Anda nggak buka di semua tempat? Kenapa hanya buka di sini dan mengharuskan orang untuk datang? Kan impossible. Ada gap di situ yang biasanya kita bahkan tidak pernah memikirkan hal ini. Kita cenderung ya melayani operasional harian. Maka ini masuk ke poin nomor 3, yaitu Anda nggak punya tim. Jadi Anda nggak bisa besar karena Anda tidak punya tim. Anda, Superman, one man show. Superman juga mati akhirnya sampai ada Justice League, right? So you have to build super team, bukan Superman. Satu, kenapa? Karena gini, entrepreneur itu terjebak bahwa dia harus memulai duluan. Maka dia mengerjakan semuanya. Dan itu menjebak dia, seorang entrepreneur, di operational harian. Ini yang jadi problem kan. Karena memang ya, semuanya dimulai dari dirinya sendiri as an entrepreneur. Kemudian ngerjain semuanya, bisa. Dan akhirnya dia ya itu, yang dilakukan tiap hari kayak begitu. Ini jebakan Batman. Ya ini jebakan gitu. Jadi be careful guys. Begitu Anda sudah bisa operationalnya udah jadi, udah ngerti. End to end-nya udah ngerti. Mulai dari production, mulai dari cari vendor, dan sebagainya sampai jualan, udah ngerti semua. Anda harus mulai meletakkan tim Anda di situ, sehingga Anda bisa naik mikirin strategik. Karena untuk besar Anda butuh strategik, bukan butuh operational. Operational yang running adalah tim Anda. Ini jebakan gitu. Nah kemudian ketika saya ngomongin tentang tim, ada juga yang susah percaya sama karyawan bilangnya. Wah kalau misalkan duit gak dijaga sendiri, nah kayak gini. Ini problem nih. Ya ini jebakan juga nih. Susah percaya atau susah delegasi. Jadi benar-benar harus kayak, Anda mau punya bisnis atau Anda mau jadi admin atau kasir? That's the question. Ya, kalau Anda buka toko dan Anda jaga sendiri, ya sudah, Anda adalah kasir, bukan business owner. Kasir, basically. Gak ada orang terkaya begitu ngurusin kasir, gak ada. Ya semuanya pakai tim gitu. Apapun bisnisnya, mereka selalu pakai tim. Gak ada jagain sendiri gitu. Bayangin aja, emang yang punya Indomaret harus jagain kasir Indomaret? Gak mungkin, men. Mereka punya kayak I think belasan ribu cabang di seluruh Indonesia loh. Kan gak mungkin kan kalau owner itu harus jagain kasir Indomaret. Ini saya kebayangnya adalah Indomaret adalah level yang cukup kecil, small gitu, tapi banyak gitu kan. Sehingga kalau Anda punya toko yang mirip-mirip Indomaret dan harus jagain sendiri, problemnya di Anda. Bukan di industrinya, bukan di orangnya. Problemnya di Anda, nggak bisa manage, nggak bisa milih karyawan, nggak bisa percaya, nggak bisa delegasi. Basically leadership Anda sucks. Nah, jadi ini benar-benar saya to the point aja. Karena kalau misalkan Anda bilang toko saya kayak begini-begini harus dijaga sendiri, bayangin aja sama Indomaret tadi kan. Indomaret juga tokonya segitu-segitu aja kan, 1 ruko, 2 ruko kayak gitu, tapi ada belasan ribu. Which is itu manajemennya keren banget. Sementara Anda cuma memanage 1 aja, udah bilang kalau nggak dijaga sendiri nggak bisa. Ya memang Anda tidak siap besar kalau kayak gitu. So balik lagi kan, mindset Anda yang membuat bisnis Anda nggak bisa besar. Bukan bisnisnya, karena bisnisnya ada contohnya yang bisa besar. Nah yang terakhir di sesi poin tim ini adalah ketika Anda sudah mulai delegasi, ketika Anda sudah mulai saya mulai mau percaya, saya mulai delegasi. Problem terakhir adalah Anda sendiri perfeksionis. Kalau nggak saya ngerjain ya, ini kurang bagus, ini kurang itu, kurang ini, ada salahnya, ada ini, dan sebagainya. Balik lagi, guys, it's training, SOP, system. Semuanya itu di situ. Kalau Anda nuntut perfeksionis, semua bisnis yang franchise kayak begitu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Karena semua tidak perfect.
Tapi buku saya juga mengatakan bahwa done is better than perfect. Memang done, harus done, tapi done dalam konteks yang tidak bisa, yang tidak sampai salah sehingga semuanya komplain dan bisnis Anda tutup. Bukan kayak begitu sih. Kalau itu sih berarti memang problem sih. Tapi kalau misalkan Anda cuman miss sedikit, di mana it's not perfect in your eyes, tapi market aja nggak paham kalau itu nggak perfect gitu kan, so what gitu. Yang penting done. Jadi balik lagi, perfeksionis problemnya juga di sini. Jadi building tim atau tim nggak punya, itu problem terbesarnya ternyata adalah di mindset kita sendiri, di mindset Anda. Saya bukan di saya sih, saya selalu bikin building tim. Saya dari awal banget, saya udah tahu caranya operasional dan sebagainya, saya langsung bikin tim. Langsung semuanya dari awal, dari tahun berapa, saya udah punya tim tuh dari tahun kayak 2002, 2003 itu udah, meskipun nggak paham, tapi sudah mulai kayak, oke, kerjaan ini kayaknya repetitif deh, I'm bored gitu, kayak boring banget buat saya untuk ngerjain packing barang dan sebagainya. Oke, hire tim itu di tahun 2000 atau 2001 udah ada tim deh kayaknya saya. 2000 atau 2001 ya, saya lupa. Habis itu saya baru hiring full tim lengkap banget tuh di 2004. Oke, jadi memang saya agak slow waktu itu karena nggak ada mentor, nggak ada internet, nggak ada apa-apa, bener-bener kayak omset juga sendirian, saya nyales sendirian, door to door dari gym ke gym di tahun 99. Maka ketika scaling kayak begitu gede itu adalah ketika saya hire tim tahun 2004. Begitu itu lompatnya itu udah kayak 100% omset saya naik per bulan. Nah, kayak setiap bulan itu naik 100% double gitu kan. Jadi basically I'm retired. I was retired di tahun 2007 gitu. Baru sekarang aktif lagi belakangan ini di Tri-Value and Bonels. Tapi intinya adalah itu. Tim crucial untuk membangun bisnis yang besar. Right. So, oke, saya mau recap semuanya tadi supaya Anda paham totalnya adalah kenapa sih bisnis Anda tidak besar-besar. Kemungkinan ada 3 ini yang menjadi problem. Anda analisa sendiri dan kasih komen di bawah. Mana yang menjadi problem Anda. Right. So, 1 adalah visi Anda terlalu kecil. Anda nggak tahu besar itu seperti apa, nggak ada gambaran sama sekali. Ya, maybe Anda kurang piknik. Yang kedua adalah bisnis model Anda tidak scalable, ya kan? Bisnisnya sendiri nggak scalable. Either marketnya kekecilan, marketnya nggak jelas, atau Anda menjual limited services. Kemudian yang ketiga adalah timnya nggak ada, Anda nggak punya tim. Jadi either Anda suka operasional atau kejebak di operasional, Anda susah percaya delegasi orang, atau Anda perfeksionis. Ini adalah 3 hal yang menjadi problem kenapa bisnis Anda tidak bisa atau susah sekali besar. Right, let's do it guys. Jadi let's share di komen problem Anda tuh di mana sebenarnya. Atau 3 ini jadi problem nih. PR kalau gitu ya. Anda benar-benar harus benerin satu semuanya tuh. Alright, I think itu aja. Thank you so much guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.